So ya jadinya gue ganti kerjaan paruh waktu gue jadi ngajar gitulah, ngajar sendiri sama ngajar di sekolah, which I believe I should have done long time ago. So itu aja sih, sedikit nyesel. Dan ini gue jadinya cerita terlalu banyak tentang gue kerja paruh waktu. Judulnya malahan udah gak cocok. Ini lebih banyak ngebahas tentang kerja paruh waktu gue daripada life gue. But yeah, in general you can say, but maybe that's actually my life. Maksudnya my life ketika kuliah selama 4 tahun di sini ya seperti itu. Kuliah, belajar, ngajar, which is kerja, kuliah kerja, udah gitu aja. Kuliah kerja. I don't have that much social life, honestly speaking. Gue gak gitu banyak ngikut CCA, gue gak gitu banyak ikut acara kegiatan ekstrakurikuler gitu. Bukan organisasi ya, kalau di Indo sebutannya selalu organisasi. Gue gak join organisasi gitu. Gue jarang bergaul-gaul juga. Temen gue ya itu aja gitu. Dan is it really good? Do I think that such lifestyle is good? I'm not sure, honestly. Maybe I should have more fun. Maybe gue seharusnya enjoy a bit more back then. But that's it, I have gone through it. I hope I didn't make a wrong mistake. I hope I didn't make a mistake. Gue harap itu bukan sebuah kesalahan. At this point gue juga belum tahu sih. Gue juga gak tahu apakah it was a good decision or it was a bad decision of what I did. Kayak lebih fokus cuman kuliah kerja, tapi gak gitu, gak gitu sosialisasi. I don't go and join a lot of organization. Jadi gue belum tahu lah, at this point gue belum tahu, but I do enjoy my process so far. At least I still enjoy it, I can enjoy it, and I still think that dengan lifestyle gue kemarin itu, I gain something, I learn a lot of stuff, I get a lot of experience. So ya gue cuma harap gue gak nyesel lah di masa depan nanti, kayak seharusnya gue join lebih banyak organisasi. Hopefully gue gak nyesel. So far I'm still quite content with it. But yeah, so that's it. So yeah, there really is no life, like cerita gue gak gitu ada life. But maybe we should go back to the main question. So was it worth it then? Apakah itu worth it kuliah di NUS ini? Ya ini lumayan susah jawabnya secara singkat. Mungkin I'll maybe again make one more video just to talk about this. But mungkin secara singkat, worth it ya bagi gue sih worth it aja, worth it banget bagi gue. Oke banget mungkin gak worth it lah, bisa dibilang worth it lah, karena gue sejak kesini gue jadi, salah satunya mungkin gue jadi ada kesempatan jadi asisten dosen, which is kalau misal gue kuliah di tempat lain belum tentu gue dapat kesempatan seperti ini. Karena ketika jadi asisten dosen di sini itu benar-benar kita dikasih bukan kebebasan ya, tanggung jawab yang lebih besar gitu. Bahwasannya lu bisa ngajar gitu, lu bisa ngajar satu kelas, dan lu bukan cuma ngebantu doang, lu beneran ada kelas yang lu handle sendiri gitu. So bukan cuma yang kaki tangan gitu, ada yang ngajar lu cuma bantu dikit-dikit gitu, atau ngurus admin gitu, enggak. So benar-benar lu dikasih kayak lu jadi gurunya gitu untuk mengajar satu kelas atau 2 kelas atau beberapa kelas gitu. So I'm quite grateful for the experience, karena kemungkinan kalau mungkin di universitas lain I won't really get the same experience, I won't really have the same opportunity gitu. So itu salah satunya. Terlepas dari itu, gue juga rasa ketika datang ke sini wawasan gue jadi jauh lebih terbuka, bukan hanya dari segi pendidikan, bukan dari segi ilmu aja, tapi benar-benar wawasan secara umum. Bahwasanya there are a lot of great people out there, banyak orang-orang yang hebat-hebat di luar sana. So we really need to up our game. Kita perlu improve diri kita sendiri, kita perlu tingkatkan skill kita tuh lebih baik lagi, karena banyak orang di luar sana tuh jago-jago banget dan rajin banget. So ini benar-benaran like it's an eye-opening experience, I would say. Kayak lu beneran perspektif lu tuh ya diperluas lah gitu. You get to see a lot of things differently. So dan gue merasa selama 4 tahun ini gue berubah banyak banget. Jadi jauh lebih mandiri. Jadi ya by mandiri I really mean mandiri, karena maybe at this point a lot of people are skeptical. Maybe you are the skeptical type. I get it. Mungkin lu tuh tipe yang skeptis gitu, kayak mandiri maksudnya gimana sih? I'm not gonna lie, banyak yang bisa mereka klaim mereka jadi lebih mandiri dengan di kuliah di luar negeri, tapi misalnya pergi ke kelas juga masih telat, bangunnya juga masih telat, barang-barangnya berantakan, jadwalnya berantakan, keuangannya belum gitu teratur, masih bergantung banget sama orang tua. So I can't see how it is mandiri in that case personally, menurut gue. So maybe kalau bagi kalian yang skeptical itu mungkin kalian merasa seperti itu, but for myself personally I'm grateful. Gue lumayan bersyukur bahwasanya
during this 4 year gue berubah banyak banget, jadi lebih mandiri. By mandiri I mean like gue jadi ngatur semua jadual gue sendiri. Bangun itu dulu ketika sekolah di Indo gue harus dibangunin, sekarang gue set alarm sendiri, gue harus tahu gue jam berapa tidur. It's a minor thing, you know, but benar-benar jadi lebih mandiri, jadi lebih dewasa. Bukan hanya dari segi waktu, you know, gue harus datang kelas tepat waktu. Gue kerja juga, ngajar itu semuanya harus tepat waktu, karena I mean you are the teacher, lu gurunya gitu. Kalau telat kan malu banget gitu kan, murid telat gak apa-apa gitu, masih gak apa-apa, guru yang telat kan memalukan gitu. And I cannot do that, I cannot afford doing that. Lalu misal Sabtu Minggu kemarin tuh gue masih ngajar les-lesan tuh, gue harus bangun pagi, harus datang tepat waktu, ngajar sampai malam. Dan gue lakuin itu bukan cuma seminggu 2 minggu, bertahun-tahun kita lakuin seperti itu. So I do think that dengan kuliah di sini mungkin not, that's why I mentioned it's still worth it banget, mungkin enggak, but still worth it. Karena mungkin kalau di kuliah lain gue mungkin masih bisa jadi lebih dewasa juga, I will get pretty much the same thing, but I still think it's worth it. Karena it is worth it lah, karena there are things that I might not get if I go to another university gitu, if I go to another country. Kesempatannya mungkin bakal sedikit berbeda, dan dengan kesempatan yang ada di sini, dengan opportunity dan pengalaman yang ada di sini, gue jadi lebih dewasa, lebih mandiri gitu. Dan not only about time, tadi kan gue ngomongnya itu masih tentang waktu, mandiri itu masih tentang waktu. Di sini juga jadi lebih mandiri, bahkan secara financial gitu. Sejak gue kerja, gue ngatur keuangan gue sendiri, gue kurangi pengeluaran gue cara manage keuangan gue jangan sampai ada kurang gitu segala macam. Gimana gue juga belajar bahwasanya gimana sih kita hidup itu harus hemat. Misalnya contoh, for example ya, banyak orang misalnya, I'm not saying this system is wrong, but for some people sistemnya itu kayak, misal gue sisihkan nih ada berapa persen untuk pengeluaran untuk jajan gitu, ya udah 20% untuk jajan, gue gak boleh sentuh lagi. So there are some people who do that kind of thing, yang ketika dapat pendapatan lu langsung set itu berapa persen untuk apa, berapa persen untuk simpan, berapa persen untuk jajan, berapa persen untuk invest segala macam. For my case, sistem yang work untuk gue ya, gue sebisa mungkin, seminimal mungkin pengeluaran gue setiap bulannya, setiap kalinya. So itu sih sistem yang gue terapkan so far, dan yang gue rasa selama 4 tahun ini gue belajar banyak banget, gue berubah banyak banget, apalagi dibanding gue yang SMA gitu. Dan ya, a lot of things I changed a lot, I changed significantly bisa dibilang. Bahkan secara temperamen, gue tuh bisa dibilang dulu tuh sangat temperamental, dan sejak 4 tahun ini I get to practice more, jadi lebih sabar, jadi belajar gimana kontrol emosi lebih baik, banyak banget lah. So that's why I think these 4 years really changed me a lot. Dan now that this is coming to an end, sebenarnya mixed feeling sih. As you know, gue tipe yang quote benci sekolah kan. Kalau lo pada udah nonton video-video gue yang dulu tuh, lo pasti udah tahu bahwasannya gue tuh sebenarnya gak suka sekolah. As much as maybe some of you might not expect this, because let's say I'm doing well academically and stuff like that, but frankly speaking, gue tuh gak suka sekolah. Gue tuh beneran gak suka sekolah dari dulu. And I'm very looking forward to the end of kuliah inilah maksudnya. Bahkan jujur aja, I'm not sure if I mentioned this in the video. Gue kayak yakin gue udah pernah cerita tentang ini di salah satu video gue, but gue tuh bahkan sempat consider gak mau kuliah S1. Gue hampir gak mau kuliah S1 sama sekali. Gue pengen langsung kerja atau do something gitu. But yeah, that's maybe I'll just talk about in another video kapan-kapan lah. Mungkin about kenapa gue gak mau kuliah, hampir gak mau kuliah, mungkin gue bakal buat satu video ngomongin tentang itulah. Maybe some other time. I'm not sure if I mentioned this before, but yeah. But now that gue udah mau lulus, it's now a new chapter of my life, it's going to end soon. Mixed feeling sih, kayak ada senangnya obviously, kayak finally gue udah bisa kelar kuliah, udah gak sekolah lagi gitu. I'm done with this gitu. But di sisi lain juga ada perasaan sedih might not be the right word, tapi kayak ada merasa ya sedih kita bisa, I'm not sure how to describe it, kayak ada sedih kita, ini udah berakhir gitu. Kayak mulai bulan depan gue udah jadi kayak beneran pegawai gitu, kerja segala macam, gue udah bukan murid lagi gitu. So gue udah harus beneran fully mandiri, biaya hidup semua harus udah tanggung sendiri segala macam. So there's this mixed feeling lah, and I hope, but well,
it has been a great one. Like I said just now, gue beneran berubah banyak banget selama 4 tahun ini, and I'm grateful for it. It has been a great 4 years of journey, and I hope kedepannya, tahun-tahun kedepannya bakal lebih baik lagi. I hope bakal lebih ada banyak kesempatan lagi, dan gue berharap gue bisa berkembang lagi, berubah lagi menjadi lebih baik lah ke depannya. And for those of you, yang paling penting for those of you, let's say kalian tuh udah keterima di NUS, atau kalian pengen kuliah di NUS, atau pengen kuliah di NUS atau NTU, bahkan atau di Singapura aja, you're looking forward to it, ya, I hope you have a great journey here as well. Gue harap apakah 3 tahun atau 4 tahun kuliahmu di sini juga bisa bermanfaat banget untuk lo, and can change yourself to be a better person. Do look forward to a great 4-year journey, I would say. Karena ketika kuliah tu gue rasa banyak banget transformasi yang you transform a lot basically. Lu berubah banyak banget lah. At least from my case, and at least yang gue lihat dari teman-teman gue dalam 4 tahun ini. 4 tahun terdengar sebenarnya terdengar pendek ya, karena kan lu tu SD aja udah 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Jadi kayak I think I changed the most ketika kuliah ni, 4 tahun ni dibanding ketika SMA atau SMP. Bahkan dalam 6 tahun itu kau berubahnya itu gak sebanyak dalam 4 tahun ini. So things are changing very rapidly. So yeah, hope that this video can inspire me more. And I'm sorry, maksudnya cerita gue so far tu kayak no life banget. Cerita review gue ni, cerita rasanya kuliah 4 tahun ni kebanyakan cuma kerja gitu. Bahkan gue habisnya kayaknya lebih dari 50% dari video ni gue cuma ngomongin tentang kerja paruh waktu gue gitu. Dan ya I'm grateful lah, maksudnya dengan semakin kesini gue bisa jadi asisten dosen dan segala macam. Dan akhirnya sekarang juga kalau mau beli jajan gitu juga udah lumayan bukan tag kan, adalah kayak kak kambe kalau bahasa Hokkiennya gitu. Bahasa Hokkiennya kak kambe cia gitu, apa-apa gitulah. So yeah, I hope that this coming years will be much more better. Dan gue juga harap video ini juga bisa inspire you guys, sudah bisa menginspirasi kalian, terutama yang mau kuliah di NUS NTU atau yang mau kuliah di Singapore in general. So kalau misalnya kalian udah keterima misalnya di NUS, do look forward to a great 4-year ahead, great journey for you ahead. Despite of the pro and cons that I have about kuliah di sini, despite whether I think it's worth it or not, I do think that you have a great 4-year journey ahead. For all of you lah, terutama kalian yang misalnya udah keterima dan bakal kuliah di sini, do look forward to it. Karena gue lumayan yakin kalian juga bakal berubah banyak banget setelah kuliah 4 tahun di sini. Itu yang gue lihat dari diri gue sendiri, dan dari teman-teman gue juga, dan dari lingkungan gue. Like semua orang itu berubah banyak banget gitu dalam 4 tahun ni. So do look forward to this great journey lah. And I would say it will be a tough one. Ini bakal menjadi suatu perjalanan yang sulit. It will be a very tough one. I'm not gonna lie, it will be a tough one. It won't be easy, but I do believe it will be worth it at the end. Bahwasanya sama perjuangan ini, sama susah payah ini, semua hal yang lalui dalam 4 tahun ini bakal bermanfaat lah towards the end. You will see it later. You will see how you change significantly during these 4 years. So I hope that it has been useful. Hopefully video ini has been useful. And if let's say you're watching this dan lu misalnya udah murid NUS atau apa, atau lu sedang kuliah di tempat lain, mungkin kuliah di luar negeri tempat lain juga, gua harap masih bisa menginspirasi lah at least. And I hope that your studies, kuliah lu itu dalam 4 tahun itu bisa merubah lu juga. So it's definitely an exciting journey. And yeah, that should be it for this video. Again, semoga udah bisa manfaat. Sorry banget kalau misalnya kata-kata gue masih belepotan banget. Karena I don't know man, gue kayak udah lama banget gak buat video, so it's been a while. So today gue kayak marathon shooting videonya gitu. But yeah, hopefully it's been useful. And as usual, if you have any question, anything, or any feedback, or you want to share anything, feel free to drop your comments lah. Just drop it in the comments, komen aja di bawah ni. Then gue bakal coba respon sebisa mungkin. Alright, that's it, and I'll see you guys in the next video.